Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat, umur panjang. Kita bisa hadir dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga kehadiran kita ini akan membawakan keberkahan buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita memperingati turunnya Al-Quran yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Saya akan sedikit membahas masalah Quran. Inna anzalnal Qur'ana Arabiyya. Sesungguhnya aku turunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, bicara masalah bahasa Arab berarti kita harus belajar masalah lugah. Kita bicara masalah makhraj, karena kita itu bukan orang Arab. Ta'limil lughatil arabiyyah linatihi bi ghairiha. Kita belajar bahasa Arab kepada orang yang bukan Arab. Ada kasus contoh, ini kejadian nyata. Ada kawan saya, sebut saja namanya Razak. Suatu ketika, berhubung dia baru di lingkungan yang baru, dipanggillah, namanya itu bukan Rajak manggilnya, tapi Rojak. Ketika dipanggil Rojak, Mas Rojak, bukan Ustadz Rojak yang Ustadz kita ya, Mas Rojak, dia nggak nengok. Dipanggil lagi Mas Rojak, tidak nengok. Bila ditepuk bahunya baru nengok. Kok dipanggil tidak menyahut? Kenapa? Nama saya bukan Rojak, tapi Razak. Akhirnya singkat ceritanya ini, dua-duanya menghadap saya, berhubung sama-sama teman, bertanya, Ustaz, yang benar itu Rojak atau Rajak? Saya berkata, mau jawaban singkat atau yang sedikit panjang? Saya melihat itu di buku-buku terjemahan Arab Latin, itu nggak ada tulisan Ro, tapi dia tulisannya adalah Ra. Kenapa harus orang itu membacanya Ro? Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami, dalam huruf hijaiyah yang kita kenal, itu pengucapan cara melafadzkan huruf hijaiyah hanya dua. Yang pertama adalah infitah, yang kedua adalah itbah. Apa itu infitah? Infitah itu artinya mulut kita harus terbuka. Terbuka. A, ba, ta, sa, ja, za, itu harus terbuka. Sementara itbah itu adalah arti itu mengumpul. Mulut kita, bibir kita itu mengumpulkan. Dan huruf itbaq itu hanya ada 4. Selain itu adalah infitah. Apa itu huruf itbaq? So,
do, to, zo. Selain itu harus terbuka. Bagaimana dengan ko? Yang benar itu bukan ko, tapi o. Mulut tetap terbuka, tapi pangkal suara itu harus keluar. Ko ini hurufnya adalah keluarnya dari pangkal tenggorokan. Ra itu juga invitan, bukan ro. Ro itu termasuk huruf itbaq, itu bukan huruf itbaq, tapi ra. Tapi dalam lugah itu sendiri ada yang namanya tafhim. Ra ini ditebalkan ra. Jadi yang benar itu adalah razak, bukan rojak. Kenapa kok harus itu? Itulah dialek daripada orang-orang kita di Nusantara. Ketika orang yang mengaji di Sumatera, ngajinya di Sumatera, dengan orang yang ngaji di Jawa, dia akan menyebutkan ro daripada menyebutkan ra, karena mengalami sebuah kesulitan itu sebuah dialek. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita jelaskan dakwah kita, yang benar itu adalah ra, tapi ditafhimkan, ditebalkan jadi ra. Tetap mulutnya adalah terbuka. O, bukan o. Karena ketika kita salah mengucapkan dalam kita belajar membaca Al-Quran, kasih contoh satu saja. Qul huwallah. Qul huwallah dengan qul huwallah. Ketika kita membaca qul huwallah, artinya qul pakai k dengan pakai ko, itu artinya akan jauh berbeda. Artinya katakanlah. Tapi ketika kita membaca kul, makanlah, dia adalah Allah. Ini jauh sekali. Kita bicara masalah a dengan a. Ketika kita mengatakan saya menjadi orang yang alim, atau saya menjadi orang yang alim, itu berbeda. Ketika saya mengatakan, wah dia sekarang menjadi orang alim, itu artinya apa? Alim itu bisa katakan susah, sengsara, kepedihan. Ya, kalau kita melihat azabun alim, yang benar apa? Pakai a, dia menjadi orang yang alim. Orang Jawa susah mengucapkan alim, maka dia mengatakan ngalim. Nah, orang yang Jawa ini ada samping Haji Krishna ini, kalau kan alhamdulillahi rabbil alamin, itu memang di sana ngajinya begitu. Saya dulu terlahir ngaji juga dalam bahasa yang ngalim itu. Berhubung saya belajar lagi, punya dosen dari Sunan Ampel, Yayan Sunan Ampel, diajarkan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar mahrod itu adalah baik, bagus dalam rangka untuk meningkatkan kualitas bacaan kita, karena kita belajar Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ketika kita salah dalam mengucapkan kalimat atau huruf dalam kita membaca Al-Quran, maka bisa salah pula ucapan kita atau arti dalam pembacaan suratul Al-Quran. Maka pada kesempatan hari ini juga alhamdulillah Ustadz Maksum mengajarkan kita untuk tahsin. Tapi ada juga pengalaman unik. Dulu awal-awal Masjid Al-Ikhlas ini berdiri, ada tahsin dulu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari Dewan Dakwah. Bagus tujuannya untuk perbaiki bacaan kita. Nah, pada waktu itu, kita buka Bapak Ibu sekalian, kenapa dulu saya nggak ikut tahsin? Peserta terakhir itu ada 3 yang ikut tes sebelum mau masuki kelas apa. Yang pertama adalah Pak Yudi Utomo,
yang kedua Ustadz Lukman, yang ketiga saya. Ngetesnya di sini di dalam, satu-satu dipanggil untuk dites kira-kira mau masuk tahsin 1, tahsin 2. Pertama Pak Yudi udah keluar, yang kedua lagi Ustadz Lukman keluar, giliran saya yang ketiga masuk ke dalam. Nah, yang di dalam rumahnya, seperti saya tidak aneh dengan dia tidak menjawab saya Ustadz, nggak tahu kalau saya Ustadz. Saya nggak aneh dengan bapaknya, pernah sering melihat ya. Lihat di mana? Di Dewan Dakwah. Ya, saya tahun 90-an itu saya aktif di sana, sering ke sana. Nah, itu ngaji dan lain sebagainya. Ya sudah, sekarang saya tes aja, saya masuk tahsin 1 atau tahsin 2. Akhirnya Ustadz siapa dulu? Saya nggak berani Pak. Ya, kenapa nggak berani? Tes aja nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Sama seperti Ustadz Lukman. Kita ini manusia, ada kesalahan, ada kelemahan, ada kekurangan. Kalau mau diperbaiki, perbaiki saja lah, nggak apa-apa. Nggak jadi. Sudah Pak, nggak jadi saya. Akhirnya saya berhubung nggak adanya jelas kelas tahsin 1 atau tahsin 2, ya sudah saya jadi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman. Ketika kita belajar Al-Quran, belajar dengan sesungguhnya, jangan sampai luput kita, ucapan kita dalam membaca Al-Quran itu tidak tepat, tidak pas, karena kalau tidak tepat dan tidak pas, artinya pun akan berbeda. Ketika mungkin arti kita akan berbeda, ketika kita berdoa, mungkin doanya tidak akan sampai. Karena yang dimaksud kita itu berbeda dengan apa yang dimaksudnya dalam Al-Quran. Mungkin itu saja pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.